Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang struktur tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang udah tahu macam-macam perubahan wujud benda? Ya, perubahan wujud benda itu meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Setelah kita mengetahui macam-macam perubahan wujud benda, nah perubahan wujud benda itu dapat berlangsung karena disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama itu ada suhu, yang kedua ukuran benda, dan yang ketiga jumlah zat. Nah, kalau suhu semakin tinggi suhu, maka perubahan wujud benda akan semakin cepat berlangsung. Ukuran benda, kalau ukuran benda yang berukuran lebih kecil akan lebih mudah melakukan perubahan wujud benda dibandingkan benda yang berukuran besar. Kemudian jumlah zat yang lebih banyak akan lebih sulit mengalami perubahan wujud benda. Begitu juga sebaliknya, jumlah zat yang lebih sedikit akan lebih mudah untuk mengalami perubahan wujud benda. Nah, selain itu juga tadi kan perubahan wujud benda meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Ibu akan menjelaskan yang sifat benda padat dan benda cair dulu. Nah, sifat benda padat itu ada 3. Sifatnya yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, memiliki massa. Yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Misalnya ditekan, dipotong misalnya benda padatnya itu balok yang awalnya panjang kemudian kita potong, maka ukurannya tidak panjang lagi, ukurannya menjadi pendek dan kemudian dipukul. Yang kedua, sifat benda cair. Sifat benda cair ini ada bentuk mengikuti wadahnya. Nah, air, misalkan air minum yang kita tuang ke dalam gelas, maka air tersebut akan mengikuti wadahnya seperti bentuk gelas juga. Kemudian kita pindahkan lagi ke mangkok, maka air tersebut akan akan mengikuti wadahnya seperti mangkok juga. Jadi air walaupun kita pindahkan ke tempat apa saja pasti bentuknya sesuai dengan wadahnya. Nah, kemudian memiliki permukaan yang datar. Permukaan datar berarti air itu misalkan kita taruh ke dalam gelas, mangkok, bak mandi, pasti permukaan airnya itu selalu datar. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang terakhir, dapat melarutkan zat tertentu. Misalkan zatnya itu gula. Gula itu kita masukkan ke dalam air, lalu kita aduk-aduk secara terus-menerus, maka zat tersebut atau gula itu akan larut ke dalam air tersebut. Nah, kita ambil contoh mencair dan membeku. Contohnya itu kalau mencair es batu yang kita panaskan, dia akan mengalami perubahan wujud benda mencair. Kalau membeku, air kita masukkan ke dalam kulkas di bagian freezer, maka mengalami perubahan wujud benda membeku. Air yang awalnya cair kemudian akan membeku menjadi es batu. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Bu? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Iya, pembelajaran hari ini tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Kemudian perubahan wujud benda juga disebabkan oleh beberapa faktor. Ada 3 faktor. Faktor pertama suhu, faktor kedua ukuran benda, dan faktor ketiga jumlah zat.
Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.